Nara duduk membungkuk di meja makan, menatap buku matematikanya seakan halaman-halamannya sedang menertawakannya. Rina berdiri di dekat wastafel, menahan desahan lelah sambil memperhatikan putrinya. "Kita cuma ingin kamu naik kelas tanpa remedi lagi, nak," ujarnya dengan nada lembut tetapi syarat tekanan. Sejak awal tahun ajaran, keluarga ini hidup dalam bayang-bayang tuntutan nilai. Bagas, yang baru pulang kerja, menaruh tas kerjanya dan ikut duduk. "Kalau kamu butuh bantuan, bilang. Tapi kamu juga harus mau fokus." Nara mengangguk pelan, tetapi kantung matanya menunjukkan betapa ia sudah berusaha keras. Soal-soal itu tetap terlihat seperti deretan simbol tanpa makna. "Aku sudah coba, Ayah, tapi kepalaku mumet setiap baca soal pecahan." Bagas menatap Rina, lalu berkata, "Teman kantor sempat cerita tentang guru les yang bagus. Katanya cepat banget bikin anak-anak ngerti." Nama itu tidak asing lagi. Aldo, guru les privat yang terkenal bisa memperbaiki nilai murid dengan sangat cepat. Rina langsung meraih ponselnya dan membuka chat yang sudah ia simpan beberapa hari lalu. "Ini orangnya," katanya, "jadwalnya padat, tapi mungkin kita bisa dapat slot." Nara tidak menolak, justru tampak lega. Harapan kecil muncul di wajahnya. "Boleh, Bu. Aku mau coba." Keesokan sore, Aldo datang tepat waktu. Penampilannya rapi, rambutnya licin seperti selalu disisir dengan teliti. Wajahnya tenang, nyaris tanpa emosi. Ketika berdiri di teras rumah, ada jeda aneh dalam tatapannya, seperti sedang mengamati lebih dari sekadar suasana rumah. Ia menyalami Bagas dengan sopan. "Terima kasih sudah mengundang saya. Nara ada." Suaranya lembut, ritmenya terkontrol, seolah-olah sejak awal ia sudah tahu apa yang akan terjadi. Rina mempersilakan masuk, dan Nara segera menghampiri, tampak canggung. "Selamat sore, Pak," katanya pelan. Aldo tersenyum tipis. "Ayo kita lihat buku kamu." Ia duduk di ruang tengah, membuka buku latihan, dan mulai menanyakan soal-soal yang sulit bagi Nara. Cara dia bicara membuat ruangan seakan mengecil. Fokus semua orang tertarik kepadanya. Ia tidak memberikan penjelasan panjang, hanya beberapa kata singkat yang langsung membuat Nara mengangguk seolah mengerti sesuatu yang sebelumnya mustahil dipahami. Bagas, yang mengamati dari jauh, berbisik ke istrinya. Dia seperti tahu langkah pikirannya Nara. Rina mengangguk. "Aku juga ngerasa begitu." Selama 1 jam, Aldo memandu Nara dengan cara yang sulit dideskripsikan. Ia tidak banyak mencatat. Gerakan tangannya tenang, matanya sesekali menatap Nara terlalu lama, tatapan yang membuat gadis itu terdiam sejenak setiap kali. Ketika sesi berakhir, Aldo menutup bukunya. Anaknya punya potensi besar. Tinggal dibuka saja jalurnya, ujarnya. "Dibuka?" Bagas bertanya. Aldo hanya tersenyum lagi, senyum yang tidak menjelaskan apapun. "Nanti akan terlihat." Setelah ia pergi, Nara tampak anehnya lebih segar. "Aku ngerti pecahan, yah." Tadi pas dia jelasin, rasanya kayak ringan. Ia memijit pelipisnya, bingung sendiri. Padahal biasanya pusing. Rina tampak lega. "Syukur kalau kamu merasa terbantu." Namun ketika ia berjalan ke dapur, napasnya memburu tanpa alasan. Ia duduk dan menahan dada. "Aneh, tiba-tiba capek banget." Bagas cepat menghampiri. "Kamu nggak apa-apa. Cuma lelah." "Mungkin karena seharian di kantor," jawabnya sambil memaksakan senyum. Malam itu, setelah belajar ulang materi yang sama, Nara mengerjakan latihan dari sekolah secara mandiri. Ia mengerjakan 10 soal yang sebelumnya tidak pernah ia pahami. Ketika menunjukkan hasilnya kepada ayahnya, Bagas terdiam lama. "Kok bisa cepat banget?" "Aku nggak tahu. Tadi waktu dengar penjelasan Pak Aldo, kayak langsung masuk." Bagas tidak ingin membuat suasana tegang, tetapi ada sesuatu yang terasa janggal. Ia mengusap bahu Nara dan menyuruhnya istirahat.
Saat Nara masuk kamar, Rina kembali menunjukkan tanda-tanda lelah yang tidak wajar. Ia bersandar di sofa, wajahnya pucat. "Kamu yakin ini cuma capek kerja?" tanya Bagas. Rina memejamkan mata. "Iya, mungkin kebanyakan pikiran. Nilai Nara selama ini bikin aku stres juga. Jadi sekarang lega." Namun Bagas tidak selega itu. Ada sesuatu tentang Aldo yang menempel di pikirannya. Ketenangan yang tidak natural, caranya menatap Nara, dan efek instan yang terlalu cepat untuk disebut hasil belajar biasa. 2 hari kemudian, hasil ulangan harian matematika keluar. Nara memotret nilainya dan mengirim ke grup keluarga. 100, nilai sempurna yang bahkan guru kelasnya jarang berikan. Rina sangat senang hingga hampir menangis. "Kita berhasil, Nara, kamu hebat." Tetapi begitu menari-nari kecil di ruang tamu, ia tiba-tiba kehilangan keseimbangan. Bagas menangkapnya. "Rin!" Ia menggeleng, memegangi pelipis. "Pusing sedikit, tapi nggak apa-apa. Beneran." Bagas membantu istrinya duduk. Nara berdiri di sisi lain, wajahnya tegang dan bingung. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, prestasinya membuat ia tidak sepenuhnya bahagia. Ada sesuatu yang berubah di keluarganya, dan sesuatu itu terasa seperti bayangan yang tidak kasat mata. Malamnya, setelah semua tenang, Nara dari pintu kamarnya bertanya lirih, "Ayah, Pak Aldo itu sebenarnya orang seperti apa?" Pertanyaan itu menggantung begitu lama hingga udara malam terasa lebih berat. Bagas tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke arah jendela gelap, mencoba memahami firasat buruk yang belum bisa ia jelaskan. Dan di bawah lampu ruang tengah yang temaram, rasa lelah di wajah Rina semakin jelas, seolah bukan sekadar kelelahan biasa. Rina terbangun lebih siang dari biasanya. Kepalanya berat, tenggorokannya kering, dan kakinya serasa kehilangan tenaga. Padahal semalam ia tidur lebih awal, setelah memastikan Nara menyelesaikan PR yang diberikan Aldo. Kelelahan yang muncul begitu cepat itu membuatnya terduduk lama di pinggir ranjang sambil menahan napas pendek. "Ma, sarapan sudah jadi." Suara Nara terdengar dari luar kamar, cerah dan bersemangat, berbeda dari dirinya. Rina menarik napas panjang. "Iya, sebentar," jawabnya, berusaha meniru nada biasa meski tubuhnya seperti dililit selimut basah yang dingin dan berat. Di meja makan, Nara sudah menunggu sambil membuka buku catatan berisi latihan tambahan dari Aldo. Baris-baris angka yang dulu selalu membuatnya pusing kini tampak ditulis dengan rapi tanpa coretan. Rina menatapnya beberapa detik lebih lama daripada yang seharusnya. "Kamu bangun cepat sekali sekarang," gumam Rina. Nara tersenyum kecil tanpa menoleh. "Aldo bilang, kalau aku mau lebih pintar, aku harus mulai lebih pagi. Ternyata enak juga belajar pas sepi." Jawaban itu terdengar luwes, tapi ada sesuatu yang tidak wajar. Nara bukan tipe anak yang suka bangun pagi, bahkan biasanya ia harus dipanggil 2 atau 3 kali. Namun kini ia tampak siap sejak fajar. Bagas keluar dari kamar sambil menguap, namun wajahnya langsung berubah saat melihat istrinya tampak pucat. "Kamu kenapa? Masih kecapean?" Rina menggeleng, walau jelas ia tidak baik-baik saja. "Cuma kurang tidur, mungkin." "Kurang tidur apa? Kamu tidur jam 9? Bagas duduk di sampingnya, mencondongkan tubuh agar bisa melihat wajah Rina lebih jelas. "Ini sudah beberapa hari loh, mukamu semakin tirus." Nara sempat berhenti menulis, tetapi kemudian kembali fokus, seakan tidak ingin ikut dalam pembicaraan itu. Bagas menatapnya sekilas, lalu berbisik kepada Rina, "Aku lihat nilai ulangan Nara kemarin, naiknya, kok ekstrim begitu? Dari 55 ke 95? Kamu yakin pelajarannya tidak bocor?" Rina menggeleng lagi. Aldo bilang dia punya metode belajar cepat. Dan Nara memang berubah, jadi lebih fokus. Tapi terlalu cepat. Nada Bagas mengeras sedikit. Ada sesuatu yang aneh.
Ucapan itu membuat Nara menggenggam pensil terlalu erat hingga terdengar bunyi retakan halus. Ia buru-buru menyembunyikan pecahannya, tetapi Bagas melihat gerakan kecil itu. "Kamu kenapa?" tanya Bagas. "Tidak apa-apa," jawab Nara cepat, suaranya sedikit bergetar. Bagas mengerutkan kening. Anak itu jarang gugup. Ada ketegangan kecil yang tidak pernah muncul sebelumnya. Sore harinya, Rina duduk di ruang tamu sambil menatap halaman depan rumah yang tampak bergetar di penglihatannya. Pandangannya sering memburam, dan kadang ia merasa napasnya pendek. Bagas sudah 2 kali memintanya memeriksakan diri ke dokter, namun Rina menolak. "Aku cuma capek karena banyak kerjaan," katanya, walau ia sendiri tahu pekerjaannya tidak sepadat itu. Ketika ia hendak berdiri untuk mengambil air minum, lututnya hampir tidak kuat. Nara muncul dari kamar sambil membawa tas berisi buku latihan dan kertas-kertas yang disusun sangat rapi. "Ma, aku mau berangkat ke les." Rina berdiri lebih cepat dari seharusnya. Entah kenapa merasa harus memastikan semuanya baik-baik saja. "Tunggu, Mama antar." "Tidak usah. Aldo bilang aku boleh jalan kaki sendiri, toh rumahnya dekat." Jawaban itu membuat Bagas yang baru turun dari lantai atas langsung menghentikan langkah. "Kapan dia bilang begitu? Bukannya kamu selalu diantar?" Nara terlihat salah tingkah sesaat sebelum kembali menata ekspresi. "Aku sudah besar. Lagi pula cuma 15 menit jalan." Bagas menatap Rina, lalu kembali ke Nara. "Kita tetap antar. Sudah? Siap-siap." Di perjalanan, Nara lebih banyak menunduk. Rina duduk di sampingnya sambil menggenggam tangan kiri putrinya, tetapi kulit Nara terasa lebih dingin dari biasanya. Bagas memperhatikan lewat spion, diam namun penuh kecurigaan. Saat mereka berhenti di depan rumah Aldo, pintu rumah guru les itu terbuka perlahan sebelum mereka sempat mengetuk. Aldo berdiri di sana, rapi seperti biasa, namun ada ketenangan yang terlalu sempurna pada wajahnya. "Selamat sore," ucapnya sopan. Nara tepat waktu. Bagas turun dan menatap sekeliling. Ada aroma samar yang tidak dikenalnya, seperti wangi dupa yang tersamarkan oleh bau kapur tulis. "Pak Aldo, boleh saya lihat metode belajar yang Anda pakai untuk Nara? Perubahannya cepat sekali." Aldo tersenyum kecil, tetapi sorot matanya tidak berubah. "Metode saya sederhana, Pak. Fokus, disiplin, dan penguatan ingatan. Hasilnya akan terlihat jika murid bersungguh-sungguh." Tidak ada penjelasan detail. Tidak biasanya seorang guru les merahasiakan teknik belajar. Bagas semakin tidak nyaman. Rina, yang berdiri beberapa langkah di belakang, merasa dadanya sesak. Bukan hanya karena lelah, tapi juga karena tatapan Aldo seolah menyapu dirinya terlalu lama. Aldo sempat meliriknya dan mengangguk kecil. "Ibu tampak pucat. Istirahatlah." Proses belajar Nara berjalan baik. Rina menahan napas. Kata-katanya seperti memiliki lapisan makna. Saat pintu rumah Aldo menutup perlahan, Rina merasakan tubuhnya kembali kehilangan keseimbangan. Bagas cepat memegang lengannya. "Aku tidak suka ini," bisiknya, "dan aku yakin kamu pun merasakannya." Rina hanya menatap pintu itu, dingin menjalar di tulang-tulangnya. Ada sesuatu yang mulai bergeser dalam hidup mereka, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Dan di balik pintu, Nara menghilang ke dalam ruangan yang tiba-tiba terasa jauh dari jangkauan orang tuanya. Rina masih merasakan tubuhnya ringan seperti kapas basah, seolah energi terus tersedot perlahan. Sementara itu, kemampuan belajar Nara meningkat dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Kecemasan yang semula kecil kini menempel kuat di dada. Di sekolah, suasana depan ruang kelas penuh bisik-bisik. 2 ibu menunggu anak mereka sambil memegang termos air hangat dan wajah pucat. "Ibu juga ikut daftar lesnya Pak Aldo?" tanya salah satu dari mereka, suaranya lemah. Yang lain mengangguk samar. "Iya, hasilnya memang cepat. Nilai Danar naik drastis.
Tapi entah kenapa saya capek terus. Tulang-tulang rasanya berat. Rina yang sedang menjemput Nara berhenti di langkah kelima. Perkataan itu seperti gema dari tubuhnya sendiri. Ia hampir ikut menyela, tetapi menahan diri. Ia tidak ingin terlihat panik. Bu Wati muncul dari balik pintu kelas sambil membawa jurnal nilai. "Bu Rina, boleh sebentar?" panggilnya. Rina mendekat, jantungnya menegang. "Ada apa, Bu?" Bu Wati menatap Nara, lalu menatap Rina kembali. Perubahan kemampuan Nara sangat cepat, terlalu cepat. Saya tidak bilang itu buruk, tapi hati-hati. Bakat yang muncul mendadak biasanya punya beban. Nada suaranya seperti peringatan yang sengaja dibungkus halus. Tidak ada tuduhan, tetapi ada ketidaknyamanan yang jelas. Rina memaksakan senyum. "Kami hanya mencoba mengikuti saran guru lesnya." Bu Wati mengangguk, tetapi sorot matanya tetap keras. "Pastikan Nara tidak belajar terlalu keras. Dan kalau ada sesuatu yang terasa janggal, Ibu bisa cerita ke saya." Ucapan itu menempel di kepala Rina sampai mereka pulang. Malam harinya, Bagas baru kembali dari kantor. Ia langsung meletakkan tas, duduk, dan menatap istrinya yang tertidur di sofa dengan napas pendek dan lingkar mata gelap. "Rin?" Bagas menyentuh pundaknya. Rina tersentak bangun, seperti baru ditarik dari mimpi yang berat. "Aku ketiduran lagi?" gumamnya. "Bukan cuma ketiduran." Bagas menatapnya serius. "Kamu ini makin kurusan. Sudah 3 hari begini." Rina ingin menjawab, tetapi kepalanya berputar. Ia hanya bisa berkata pelan, "Lihat Nara sekarang. Dia makin pintar. Mungkin ini cuma stres." Bagas menggeleng. "Ini bukan cuma stres. Banyak ibu-ibu lain juga mengeluh lelah. Aku dengar dari Pak Dharma, les Aldo makin ramai. Dan tiap kali ada anak yang mendadak pintar, ibunya jadi gampang pingsan." Rina menelan ludah. Kata-kata itu seperti mengikat kembali semua gejala yang ia coba abaikan. "Aku mau bicara langsung ke Aldo besok," kata Bagas. Rina baru hendak menjawab ketika Nara muncul dari kamarnya. Anak itu membawa sebuah buku berwarna gelap yang tidak pernah Rina lihat sebelumnya. Sampulnya polos, tetapi ada tanda kecil seperti goresan melingkar di pojok kanan bawah. "Nara, buku apa itu?" tanya Bagas spontan. Nara memeluknya cepat. "Buku latihan dari Aldo. Dia bilang ini buat memperkuat logika." "Boleh Papa lihat?" tanya Bagas. Nara menggeleng terlalu cepat. "Tidak boleh. Ada aturan. Latihan ini harus dikerjakan murid saja." Rina memperhatikan perubahan anaknya. Senyum Nara tampak dipaksa. Gerak tangannya lebih kaku. Ada pertahanan yang belum pernah muncul sebelumnya. "Aldo bilang begitu?" tanya Rina. "Iya," jawab Nara lirih. "Katanya kalau orang lain lihat, hasil belajarnya bisa kacau." Bagas dan Rina bertukar pandang. Aturan seperti itu tidak masuk akal. Keesokan sore, mereka mengantar Nara ke rumah Aldo lagi. Begitu pintu terbuka, aroma samar yang pernah Rina cium, campuran dupa dan kapur, langsung menyelinap ke hidung. Aldo menyambut mereka dengan senyum tipis yang selalu sama. Rapi, tenang, tidak ada celah untuk dibaca. "Selamat sore. Nara, silakan masuk," katanya sambil memberi ruang. Bagas menahan Nara sejenak. "Pak Aldo, bisa sebentar? Saya ingin bertanya soal metode Bapak." Aldo menutup pintu lebih perlahan dari biasanya, seolah memberi waktu untuk memilih kata. "Saya sudah menjelaskan. Konsentrasi dan pengulangan mendalam. Bolehkah saya lihat buku latihan yang Bapak berikan?" Bagas menekankan nada suaranya. Aldo menatapnya lebih lama dari yang wajar. "Buku itu khusus untuk murid. Orang tua tidak dianjurkan melihat karena dapat mengganggu pola latihan. Percayalah, ini demi hasil terbaik." Rina memperhatikan tangan Aldo yang menggenggam gagang pintu. Ada noda hitam kecil,
seperti bekas jelaga di ujung jarinya. Tubuhnya merinding. Aldo menoleh pada Nara. "Ayo masuk. Waktu belajar sangat berharga." Anak itu menunduk dan melangkah masuk, memeluk bukunya erat. Pintu menutup, meninggalkan Bagas dan Rina di teras yang tiba-tiba terasa lebih dingin. Bagas mengepalkan tangan. "Aku yakin dia menyembunyikan sesuatu." Rina ingin membantah, tetapi tubuhnya kembali melemas, membuatnya harus bersandar ke dinding. Jantungnya terasa bekerja 2 kali lebih berat. 3 ibu lain mengeluh hal sama, gumamnya. "Capek, pusing, badan lemas, seperti aku." Bagas menatapnya khawatir. Kalau ini ada hubungannya dengan Aldo, kita harus tahu apa yang dia lakukan. Tiba-tiba, dari balik jendela kaca buram rumah Aldo, tampak bayangan Nara duduk di meja. Ia membuka buku gelap itu, dan sekelebat cahaya redup, seperti kilatan lilin pendek, muncul di dekat halaman yang terbuka. Rina menahan napas. Itu bukan cahaya lampu. Bagas meraih bahunya. "Kamu lihat." Rina mengangguk perlahan, rasa dingin merayap dari tengkuk hingga tulang punggung. Ada sesuatu di dalam rumah itu. Sesuatu yang membuat anak mereka semakin pintar, dan para ibu semakin kehilangan tenaga. Rina semakin sering harus duduk sebelum selesai melakukan apapun. Bahkan untuk menuang air ke gelas pagi ini, tangannya bergetar seperti orang yang baru bangun dari mimpi buruk panjang. Sementara itu, Nara duduk di meja makan dengan wajah cerah namun murung, seolah ada beban di balik tatapannya. "Ma, semalam aku dengar suara lagi," ucap Nara tiba-tiba. Rina berhenti menuang air. "Suara apa?" "Kayak bisikan. Waktu aku lagi ngerjain latihan dari Aldo." Suaranya pelan banget, tapi kayak ngomongin hitungan. Rina menelan napas pendek. "Hitungan apa?" Nara mengangkat bahu, ragu. "Enggak tahu, tapi simbol-simbol di buku itu kadang kayak berubah bentuk." Rina langsung menoleh lebih cepat dari yang tubuhnya mampu. "Berubah bagaimana?" "Kayak, kalau aku liatin lama-lama, garisnya bergetar." Tapi Nara tidak ingin terlihat terlalu takut. Ia justru menutup bukunya dan bertingkah seolah semuanya biasa. "Mungkin cuma lelah." "Sayang, kalau ada yang aneh kamu harus bilang ke Mama," kata Rina sambil menahan napasnya yang tidak stabil. "Aku bilang, Ma," jawab Nara lirih. "Tapi kayaknya Mama juga capek ya?" Rina tidak menjawab, karena kalau ia jujur, tubuhnya terasa lebih lemah setiap kali Nara pulang dari les. Bagas memerhatikan dari pintu. Ia mendengar percakapan itu sepanjang ia berdiri di sana, melihat 2 orang yang ia sayangi perlahan berubah. Ketika Rina berjalan ke sofa dan hampir jatuh karena kakinya kehilangan tenaga, Bagas langsung menghampiri. "Kamu duduk saja. Aku yang antar Nara nanti." Rina menggeleng, tapi napasnya menurun. "Aku masih bisa." "Kamu hampir jatuh. Aku lihat sendiri." Bagas menatapnya tanpa ragu. "Tolong, jangan memaksa." Ketegasan itu membuat Rina akhirnya pasrah dan duduk kembali. Bagas lalu berbalik ke arah Nara. "Kamu tidur cukup?" "Iya," jawab Nara. "Cuma, kepalaku panas sedikit setelah les." "Panas?" Bagas langsung memusatkan perhatian. "Kenapa tidak bilang?" "Enggak apa-apa, Pak," kata Aldo. "Itu normal. Katanya itu tanda otakku sedang berkembang." Bagas merasakan ketidaknyamanan merayap. Kata, "berkembang," itu terlalu ganjil untuk konteks les rumahan. Di perjalanan menuju rumah Aldo, Bagas terus mengamati Nara lewat spion. Anak itu memeluk buku gelapnya erat-erat, seolah tahu ada sesuatu di dalamnya yang tidak boleh disentuh siapapun. "Nara," panggil Bagas perlahan, "kamu bilang semalam dengar suara." Nara mengangguk tanpa menoleh. "Suara itu muncul sebelum atau sesudah latihan?" "Waktu aku nulis simbolnya," jawab Nara. "Kayak ada orang lain yang bisikin langkah-langkahnya." "Langkah apa?"
Ritual, gumam Nara pelan. Bagas terdiam. Kata itu seperti pukulan. Aldo bilang begitu. Enggak, tapi dia suka bilang, ikuti alurnya. Dan kalau aku salah gambar, dia marahnya diam. Matanya kayak, berubah gelap sebentar. Bagas memegang setir makin erat. Kamu jangan takut bilang hal-hal kayak gini lagi, ya? Nara mengangguk, namun ekspresinya makin murung. Setelah sampai di depan rumah Aldo, mereka melihat bahwa lampu ruang belajar sudah menyala, padahal matahari masih terang. Cahaya kekuningannya memendar keluar seperti sinar ruangan yang memakai lilin, bukan lampu LED biasa. Bagas turun dan menghampiri pintu bersama Nara. Sebelum sempat mengetuk, pintu terbuka perlahan. Aldo berdiri di sana dengan senyum yang tidak berubah, tetapi sorot matanya tampak lebih dalam. Selamat sore, ucap Aldo tenang. Nara sudah siap untuk latihan. Bagas memutuskan tidak lagi menutupi niatnya. Pak Aldo, saya ingin melihat langsung apa yang Anda ajarkan. Aldo tersenyum tipis. Tidak semua orang tua mampu memahami teknik yang saya gunakan. Bukan karena sulit, tapi karena fokusnya berbeda. Fokus bagaimana? Aldo menoleh sebentar ke arah Nara, lalu kembali menatap Bagas. Setiap anak punya potensi. Saya hanya mengaktifkannya dengan metode tradisional yang sudah lama tidak dipakai. Metode yang membuat ibu-ibu kecapean. Bagas menekan nada suaranya. Aldo tidak tersentak, hanya tersenyum lebih halus. Semua proses ada biayanya, Pak Bagas. Tapi hasilnya. Kamu tidak menjawab, potong Bagas. Aldo menutup pintu sedikit, menyisakan celah selebar tubuh Nara. Percayakan Nara pada saya. Progresnya sudah terlihat. Nara melangkah masuk, tapi tiba-tiba ia berhenti dan memegang kepalanya. Pak, kepalaku dengung lagi. Bagas langsung jongkok. Dengung seperti apa? Kayak suara mama, tapi jauh. Ucapan itu membuat Bagas membeku. Suara mama. Iya, Nara menatapnya bingung. Setiap kali les selesai, aku dengar suara mama kayak, hilang napas. Terus suara itu nyangkut di kepala aku. Rina tidak pernah menyebutkan gejala seperti itu. Tapi energi mereka, seperti saling menarik tanpa disadari. Aldo melangkah mendekat. Itu normal, katanya tenang. Hubungan ibu dan anak itu kuat. Ketika satu berkembang, yang lain ikut merasakan dampaknya. Perkembangan apa yang membuat ibunya hampir ambruk setiap hari? Aldo tersenyum samar. Kelelahan bisa datang dari mana saja. Bagas merasakan amarahnya naik. Tetapi ia menahan diri. Nara masih di situ. Sudah, masuk, kata Aldo lembut. Waktumu berharga. Nara akhirnya masuk, meski langkahnya ragu. Pintu menutup perlahan di belakangnya. Bagas berdiri di teras, memandang kaca buram jendela tempat bayangan Nara biasanya muncul. Namun kali ini, ia melihat sesuatu yang membuat kulitnya merinding, bayangan Nara duduk, lalu bentuk lain di belakangnya, seperti tangan yang tidak terlihat memegang pundaknya. Dari dalam, terdengar bisikan pendek. Bukan suara Nara. Bukan suara Aldo. Bagas melangkah mundur, napasnya tercekat. Ada sesuatu yang menautkan Rina dan Nara, sesuatu yang tidak wajar, dan kini ia merasakan dirinya juga mulai terseret ke dalam lingkaran itu tanpa tahu bagaimana cara melepaskannya. Rina semakin sering berhenti di tengah kalimat hanya untuk menarik napas panjang, seolah paru-parunya tidak lagi cukup menampung udara. Setiap kali Nara pulang dari les, tubuh Rina selalu tampak lebih kosong. Bagas menyaksikan itu semua, dan malam ini, ia tidak lagi sanggup hanya diam melihat istrinya melemah tanpa penjelasan. Ia duduk di ruang tamu dengan laptop terbuka. Di sebelahnya, Rina tertidur tidak tenang dengan tangan terkulai lemas di sisi sofa. Bagas menatap layar yang menampilkan hasil pencarian tentang riwayat Aldo, namun data-data itu hampir kosong.
Tidak ada akun media sosial yang konsisten, tidak ada foto masa kecil, bahkan sekolah tempat ia pernah bekerja pun hanya meninggalkan jejak samar. Seolah Aldo baru muncul beberapa tahun lalu, tiba-tiba menjadi guru les paling dicari. Bagas mengusap wajahnya, rasa frustrasi membungkus pikirannya. Ia menatap Rina yang tidur dengan wajah pucat. Aku harus tahu siapa dia sebenarnya. Rin, bisiknya. Suara kecil membuatnya menoleh. Nara berdiri di pintu kamar, memeluk bukunya dengan simbol gelap itu. Pak, suaranya muncul lagi. Bagas mengibaskan selimut di pangkuan Rina dan segera menghampiri Nara. Suara apa yang muncul? Suara orang yang bilang, kalau mama harus membayar lebih. Nara menunduk, suaranya nyaris seperti bisikan. Aku nggak tahu maksudnya apa. Bagas memeluk pundak anaknya. Dalam sekejap, ia tahu ini tidak bisa menunggu. Ada seseorang yang bisa ia datangi, seseorang yang pernah menyebutkan hal tentang Aldo yang tidak ia pahami saat itu. Pak Dharma, penjaga sekolah yang sudah bekerja puluhan tahun dan selalu mendengar cerita para orang tua. Ayo tidur dulu, besok papa pergi sebentar, ucap Bagas, meski pikirannya sudah berlari jauh ke depan. Keesokan paginya, Bagas langsung menuju sekolah Nara. Ia menemukan Pak Dharma sedang menyapu dekat gerbang. Lelaki tua itu berhenti saat melihat Bagas mendekat, seolah sudah tahu alasan kedatangannya. Pagi, Pak Bagas. Ada yang bisa dibantu? Tanya Pak Dharma. Bagas tidak membuang waktu. Saya mau tanya tentang Pak Aldo. Anda pernah bilang lesnya aneh? Apa maksudnya? Sapu di tangan Pak Dharma turun perlahan. Wajahnya berubah serius. Saya nggak bilang aneh. Saya bilang, hati-hati. Hati-hati karena apa? Bagas menekan nada suaranya. Pak Dharma menatap ke halaman kosong seolah memastikan tak ada yang mendengar. Dulu ada kejadian mirip. Waktu Aldo belum ngajar di sini. Mirip bagaimana? Nilai anak-anak yang les sama dia melonjak dalam waktu sangat singkat. Tapi ibu-ibu mereka jatuh sakit. Sering ada yang pingsan, ada juga yang tiba-tiba hilang kesadaran. Seperti energinya habis. Bagas merasakan tengkuknya dingin. Apa pernah ada yang mencoba menghentikan lesnya? Tanya Bagas. Pernah. Suaminya sendiri yang marah-marah ke Aldo, nuntut penjelasan. Beberapa hari setelah itu, keluarga itu pindah mendadak. Katanya dapat pekerjaan di luar kota. Pak Dharma mendekat sedikit. Tapi saya tahu, sebelum pindah, istrinya orang itu pernah bilang ada ritual yang dia lihat sekilas. Ritual yang bukan sembarang orang bisa pahami. Ritual apa? Bagas bertanya tanpa berkedip. Pak Dharma menggigit bibirnya. Ritual tukar nasib, katanya. Anak dapat rezeki, orang tua bayar dengan tenaga atau umur. Bagas merasakan dadanya menghantam keras dari dalam. Kata-kata itu terdengar terlalu dekat dengan keadaan Rina sekarang. Dari mana Aldo belajar hal begitu? Suaranya bergetar. Ada yang bilang orang tuanya dulu terlibat kelompok spiritual yang sudah lama bubar. Ada juga yang bilang dia pernah diusir dari tempat tinggalnya karena melakukan praktik itu secara sembunyi-sembunyi. Pak Dharma menatap langsung ke mata Bagas. Tapi satu yang pasti, Pak. Setiap kali dia muncul, ada keluarga yang berubah hidupnya. Kebanyakan naik, lalu turun. Turun bagaimana? Entah kehilangan tenaga, entah kehilangan anggota keluarga. Bagas mengepalkan tangan hingga buku jarinya memutih. Saya harus hentikan ini. Pak Dharma menahan lengannya. Hati-hati. Orang kayak dia, biasanya sudah punya cara untuk sembunyiin jejak. Dan kalau betul ada ritual, itu bukan sesuatu yang bisa Bapak hadapi cuma dengan marah. Bagas menarik napas dalam-dalam. Saya tidak mau istri saya semakin memudar. Pak Dharma menatapnya penuh iba. Kalau begitu, perhatikan pola yang dia ulang. Semua ritual pasti punya pola. Saat Bagas pulang,
Rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Ia menemukan Rina terbaring di tempat tidur dengan selimut menutupi tubuhnya. Wajahnya lebih pucat dari pagi tadi, dan napasnya pendek, terputus-putus. "Nara lagi di sekolah?" tanya Bagas pelan. Rina membuka mata setengah. "Iya, tapi sebelum dia pergi, aku dengar suara aneh dari arah kamarnya." Bagas duduk di sampingnya. "Suara apa?" "Suara seperti tarik ulur. Seolah ada tali yang menghubungkan kami berdua. Pas Nara pergi, rasanya seperti ada sebagian dari tubuhku ikut terbawa." Bagas memegang tangannya, terasa lebih dingin dari biasanya. "Aku sudah tanya Pak Dharma. Dia bilang Aldo pernah terlibat ritual tukar nasib." Rina menelan ludah dengan susah payah. "Jadi, Nara makin pintar karena aku yang bayar." Bagas mendekatkan dahinya pada tangan istrinya, menahan gemetar yang naik ke tenggorokan. "Aku nggak akan biarkan itu terus terjadi." Namun sebelum ia bisa mengatakan lebih banyak, sebuah suara dari ruang belajar Nara menggema pelan, seperti bisikan singkat yang menggetarkan udara. Bagas tersentak. Rina memejam, tubuhnya kian lemah. Suara itu hanya 2 detik. Namun cukup untuk membuat Bagas sadar satu hal. Apapun yang terjadi antara Aldo, Nara, dan Rina, ikatannya sudah berjalan terlalu jauh. Dan waktu mereka untuk menghentikannya semakin menipis. Rina ambruk begitu saja di ruang tengah. Tubuhnya lunglai, napasnya pendek dan tidak teratur. Bagas sontak menahan pundaknya sebelum kepala istrinya membentur lantai. "Rin, hei, buka mata," desak Bagas, suaranya pecah. Nara berdiri beberapa langkah di belakang, memeluk tas sekolahnya begitu erat seolah takut tas itu dirampas. Ia tidak menangis, hanya terdiam dengan ekspresi gelisah yang tidak bisa Bagas baca. Bagas mengangkat Rina dan membawanya ke mobil. Dalam perjalanan ke klinik, Rina sempat membuka mata, tapi tatapannya kosong. "Aku, dingin," gumam Rina sebelum kembali terpejam. Nara hanya menatap jendela sambil menggigit bibir, menghindari semua tanya yang sempat muncul dari Bagas. Di ruang pemeriksaan, dokter terlihat kebingungan. Hasil cek awal menunjukkan tekanan darah Rina sangat rendah, tetapi tidak ada tanda penyakit tertentu. "Pak Bagas, ini aneh. Detak jantungnya lemah, tapi tidak ada penyebab medis jelas. Seperti kelelahan ekstrim," kata dokter. "Rina tidak bekerja fisik berat. Bahkan minggu ini ia lebih banyak di rumah," bantah Bagas. Dokter hanya mengangkat bahu. "Kami rujuk tes lanjutan, tapi sejauh ini tidak masuk akal." Bagas mengangguk tanpa suara. Kepalanya penuh kekhawatiran yang menumpuk sejak kasus-kasus aneh di rumahnya dimulai. Ketika kembali ke ruang tunggu, Bagas mendapati Nara duduk membungkuk, tangan terkepal di pangkuan. "Kamu lihat tadi?" Dokternya bingung, kata Bagas mencoba membuka percakapan. Nara menggerak-gerakkan kakinya tanpa memandang. "Mama cuma capek." "Ini bukan capek biasa. Kamu juga tahu Mama makin lemah." Nara langsung menegang. "Itu bukan salah aku." Bagas menatapnya tajam. "Tidak ada yang bilang begitu." "Ayah bilang dengan nada itu," balas Nara cepat, hampir seperti menuduh. Bagas terdiam sebentar. Ada sesuatu yang berbeda dari cara Nara menjawab. Defensif, curiga, bahkan seperti mau melawan. Ini bukan gaya Nara biasanya. Anak itu biasanya pelan, patuh, dan cenderung pendiam. "Ayah cuma khawatir," jelas Bagas. Nara tidak menjawab. Ia hanya memeluk tasnya lebih kencang. Gerakan kecilnya tampak seperti seseorang yang menyembunyikan sesuatu. Setelah Rina dipindahkan ke ruang observasi, Bagas mengantar Nara pulang dulu untuk mengambil beberapa barang. Rumah terasa lebih hening daripada biasanya, dan Nara langsung masuk ke kamarnya tanpa menunggu. Bagas menghela napas panjang. Ia masuk ke ruang kerja, menyalakan laptop, lalu membuka catatan hasil temuannya dari Pak Dharma, lelaki tua yang mengenal masa lalu Aldo.
Kata-kata Pak Dharma kembali terngiang. Metode lesnya itu bukan metode. Itu barter. Dia pernah mencoba ritual tukar nasib. Yang kuat tumbuh, yang lemah merosot. Saat mendengar itu Bagas sempat menepisnya sebagai cerita kampung. Tapi melihat kondisi Rina hari ini, semuanya mulai saling menyambung. Bagas menutup laptop pelan. Ia harus mencari tahu apa yang terjadi dengan Nara. Ia mengetuk pintu kamar. "Nar, ayah masuk." Tidak ada jawaban. Bagas membuka pintu perlahan. Nara duduk di lantai dekat meja belajar, tampak gemetar. Tasnya terbuka, dan di pangkuannya ada buku latihan matematika. Namun bukan soalnya yang menarik perhatian Bagas, melainkan sebuah kantong kecil dari kain abu-abu yang terselip di antara halaman. "Nara, apa itu?" Nara buru-buru menutup buku tapi Bagas bergerak lebih cepat. Ia menarik buku itu dan mengambil kantong kecil tersebut. Beratnya ringan, dan di dalamnya ada lembaran kertas dilipat, berisi simbol-simbol yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. "Ini dari Aldo?" Suara Bagas rendah, tapi penuh tekanan. Nara berdiri seketika. "Jangan buka. Itu buat aku." "Buat kamu apa?" Bagas menatap putrinya. "Nara," jawab ayah dengan jujur. Nara menggigit ujung kukunya. Matanya berair, tapi bukan seperti ketakutan, lebih seperti seseorang yang mempertahankan sesuatu yang ia percaya sangat penting. "Aldo bilang, kalau aku mau pintar terus, aku harus simpan itu. Jangan kasih siapapun," katanya dengan suara serak. Bagas merasa darahnya naik. "Dia kasih kamu jimat." "Bukan jimat. Itu syarat. Biar mama nggak marah lagi karena nilai aku turun," teriak Nara tiba-tiba. Suaranya tinggi, tidak pernah seperti itu sebelumnya. "Justru mama makin sakit karena ini," balas Bagas, menahan diri agar tidak membentak. Nara menggeleng keras. Enggak mungkin. Aldo bilang ini bikin semuanya lebih baik." Ada jeda panjang. Hening. Napas Bagas berat. Ia meletakkan kantong itu di meja. "Nara," katanya perlahan, "sejak kamu mulai les, mama makin lelah. Kamu dengar suara-suara. Kamu berubah. Kamu pikir itu kebetulan." Nara memelototkan mata, seperti baru menyadari sesuatu yang sangat tidak ia sukai. "Tidak, itu cuma cara belajarnya," katanya lirih, goyah. Bagas meraih bahunya. "Aldo bukan guru biasa." Nara menatap ayahnya, dan untuk pertama kalinya sejak tadi, ia tampak benar-benar takut. Di luar, suara angin menyeret daun-daun di halaman. Rina masih di rumah sakit, tubuhnya menurun tanpa alasan medis. Sementara di rumah ini, simbol-simbol aneh dan jimat tersembunyi mulai memperlihatkan arah masalah yang sesungguhnya. Bagas menggenggam kantong kecil itu lebih kuat. Ada perasaan dingin menjalari telapak tangannya, cukup untuk membuatnya mengerti bahwa benda itu bukan sekadar benda. Dan pada saat itu, ia tahu, batas antara les dan ritual sudah terlampau tipis. Nara menunduk, tubuhnya bergetar, seolah merasakan hal yang sama. Ketakutan itu menjadi penutup hari, hening, berat, dan penuh tanda bahaya yang semakin jelas. Bagas berdiri lama di depan pintu rumah Pak Dharma. Jemarinya gemetar, bukan karena cuaca, tetapi karena kantong kain abu-abu yang ia genggam. Benda itu seakan menarik panas dari kulitnya. Setelah menarik napas panjang, ia mengetuk pintu. Pak Dharma muncul dengan kening mengerut. "Kamu lagi?" Suaranya serak, tapi tidak terkejut. "Saya harus tunjukkan sesuatu," kata Bagas tegas. Pak Dharma mempersilakan masuk. Ruang rumah itu pengap, berisi tumpukan buku tua. Begitu duduk, Bagas langsung meletakkan jimat itu di meja. Pak Dharma tidak menyentuhnya. Matanya langsung mengeras, seperti melihat sesuatu yang seharusnya sudah terkubur. "Dari mana kamu dapat ini?" tanyanya pelan. "Dari buku anak saya," jawab Bagas. "Dikasih oleh Aldo." Pak Dharma menyandarkan tubuhnya,
yang tampak lebih tua setiap detiknya. Saya pikir dia sudah berhenti main hal begitu. Ternyata tidak. Apa ini sebenarnya? Tanya Bagas, suaranya tercekat. Pak Dharma mengambil selembar kain dari laci dan baru kemudian menyentuh jimat itu, seolah takut kontak kulit langsung. Ia membuka lipatannya perlahan. Tanda-tanda aneh muncul, goresan tipis menyerupai lingkaran dan titik-titik yang seperti menandai arah tertentu. Kamu tahu pesugihan? Tanya Pak Dharma tanpa nada dramatis. Saya bukan orang yang percaya begitu. Tapi sekarang, Bagas menelan ludah. Terlalu banyak kejadian yang tidak bisa dijelaskan. Ini bukan pesugihan uang atau kekayaan, lanjut Pak Dharma. Ini metode lama. Pemindahan energi hidup. Yang kuat akan menyerap tenaga dari yang lemah melalui perantara. Perantara apa? Bagas menatap jimat itu dengan ngeri. Media simbolis biasanya diberikan pada anak, karena jiwa anak lebih lentur. Energi bergerak lebih cepat. Bagas mengerutkan dahi. Jadi Nara tidak mencuri apapun dengan sadar. Dia hanya jalan masuk. Yang menyerap itu gurunya. Seketika Bagas teringat wajah Rina yang pucat, napasnya yang pendek, tubuhnya yang semakin ringan seolah kehilangan inti kekuatan. Ia meremas lututnya. Rina makin melemah, sementara Nara makin tajam. Ucapnya lirih. Itu tanda khas, jawab Pak Dharma. Guru yang memakai metode ini memanen vitalitas dari keluarga murid. Biasanya orang tua, terutama yang memiliki ikatan paling kuat dengan anak. Kata-kata itu seperti pisau yang menembus Bagas perlahan. Ia memejamkan mata, mencoba menahan rasa bersalah yang mengalir deras. Jadi istri saya sakit karena ini. Pak Dharma tidak menjawab langsung. Diamnya saja sudah cukup sebagai konfirmasi. Bagas menunduk, kedua tangannya menekan wajahnya. Saya biarkan Nara ikut les itu. Saya biarkan dia dekat dengan Aldo. Saya yang menyeret Rina ke sini. Pak Dharma menatapnya lama. Jangan salahkan diri sendiri sepenuhnya. Aldo pandai menyamar. Dari dulu begitu. Dia pernah kehilangan banyak hal, dia ingin menukar nasibnya dengan yang lebih mudah. Dan metode ini. Cara tercepat, potong Bagas dengan pahit. Pak Dharma mengangguk. Tapi setiap metode cepat selalu mengambil sesuatu dari orang lain. Bagas membuka mata. Di dalamnya ada kemarahan yang tumbuh. Jadi, bagaimana cara menghentikannya? Jimat ini harus diputuskan koneksinya. Tapi selama anakmu masih terikat secara emosional dengan gurunya, metode ini tetap berlangsung. Dan istrimu, kalau gejalanya semakin parah, itu berarti energi yang tersedot sudah mendekati batas. Bagas merasakan dadanya sesak. Batas apa? Batas hidup? Jawab Pak Dharma tanpa membungkusnya. Ruangan itu terasa mengecil. Bagas berdiri tiba-tiba. Saya harus membawa ini pulang. Saya harus. Bagas, panggil Pak Dharma pelan. Kamu tidak punya banyak waktu. Di rumah sakit, Rina tampak jauh lebih lemah dibanding pagi tadi. Wajahnya pucat keabu-abuan. Bagas segera mendekat, menggenggam tangan istrinya. Dingin. Lebih dingin dari biasanya. Rin, aku di sini, bisiknya. Rina membuka mata sedikit. Irisnya tampak buram. Nara, di mana? Di rumah. Kamu tenang saja, aku urus semuanya. Rina mencoba tersenyum, tapi bibirnya hampir tidak bergerak. Rasanya, tenaga aku hilang terus. Bagas menunduk, menahan getar suaranya. Aku tahu. Aku sudah tahu penyebabnya. Rina berkedi pelan, seolah kehabisan energi bahkan untuk bertanya. Saat Bagas menggenggam lebih erat, jimat di saku jaketnya terasa menghangat, seolah hidup. Bagas mengambilnya cepat, memasukkan lebih dalam, tidak ingin Rina merasakannya. Rin, kamu harus bertahan, katanya tegas, kali ini dengan ketakutan yang berubah menjadi tekad. Aku janji,
Aku akan putuskan semua ini. Rina terpejam lagi, napasnya ringan seperti suara yang hampir tak terdengar. Bagas menatap istrinya lama. Di kepalanya, satu kenyataan perlahan menguat. Aldo tidak hanya menguras energi Nara, ia mengeringkan istrinya. Dan Bagas tahu, waktu mereka hampir habis. Hening di ruang rumah sakit menjadi saksi ketakutan dan tekad yang saling bertembung di dalam diri Bagas. Tanda bahwa pada titik ini, pilihan yang salah sudah tidak mungkin diulang kembali. Pagi itu rumah terasa aneh, terlalu sunyi, terlalu dingin. Bagas baru pulang dari rumah sakit setelah memastikan Rina mendapatkan perawatan tambahan. Di ruang tengah, ia menemukan Nara duduk sambil memeluk lutut. Wajahnya pucat namun matanya menyala terang, tidak natural untuk anak seusianya. "Nara?" panggil Bagas perlahan. Nara menoleh, dan Bagas terperangah melihat lingkaran gelap samar di sekitar pelipis anak itu. Bukan memar, tapi seperti tanda yang muncul dari dalam kulit. Nara cepat-cepat menutupi wajahnya dengan rambut. "Ayah, jangan lihat," suaranya rendah. "Ada apa dengan wajahmu? Biar ayah cek." "Tidak," teriak Nara spontan, membuat Bagas mundur setengah langkah. Hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk memunculkan luka kecil di hati Bagas. Nara tidak pernah berteriak seperti itu sebelumnya. Ia menunduk. "Maaf, Yah, aku cuma capek." Bagas mengamati anak perempuannya, mencari celah untuk bicara tanpa menakutinya. "Kamu mimpi buruk lagi malam ini?" Nara mengangguk pelan. "Di mimpi itu, suara itu bilang aku harus terus belajar. Kalau berhenti, sesuatu akan diambil." Ia memeluk dirinya sendiri. Suara itu sama seperti suara di ruang les. Bagas merasa tengkuknya dingin. "Suara apa?" "Laki-laki tua," Kayak bisikan. "Kayak?" Dia nunjukin langkah-langkah simbol yang ditulis di kertas PR. "PR?" Kata itu langsung membuat Bagas tersadar. "Nara, coba ayah lihat PR kamu." Nara membeku sejenak, lalu menunduk. "Aldo bilang gak boleh dilihat siapapun." Bagas mendekat, mencoba lembut. "Sayang, ayah tidak mau memarahi kamu. Ayah cuma ingin memastikan kamu aman." Nara menggigit bibir, lalu menyerah. Ia mengambil map dari bawah bantal sofa. Begitu Bagas membuka, selembar kertas jatuh ke pangkuannya, kertas dengan coretan melingkar, garis patah, titik-titik yang tertata seperti pola geometris kuno. "Nara, kamu disuruh ngerjain ini?" tanya Bagas, matanya menyapu setiap simbol yang sama persis dengan jimat di sakunya. "Bukan ngerjain," jawab Nara pelan. "Cuma disuruh hafal. Katanya biar otak lebih cepat nyambung. Dan kalau aku bisa hafal semua simbol, aku bakal jadi anak paling pintar di kelas." "Sampai kamu harus mimpi suara aneh." Bagas menahan gemas yang berubah jadi ngeri. Nara tidak menjawab. Tubuhnya semakin kaku. Bagas memperhatikan lebih dekat. Di pergelangan tangan Nara, ada guratan samar berbentuk lingkaran kecil. "Nara, sejak kapan ada tanda ini?" Nara mengecilkan bahu. "Aku nggak tahu. Pas bangun tadi, tiba-tiba ada. Tapi nggak sakit." Bagas meraih tangannya perlahan. Lingkaran itu bukan luka. Bukan juga tinta. Seakan tertanam seperti bekas cap dari dalam kulit. Simbol pusatnya persis dengan jimat. Dadanya berdesir ngeri. "Ayah bakal fotokan ini dan tunjukkan ke Pak Dharma," katanya dengan suara stabil meski hatinya kacau. Nara menggeleng cepat. "Jangan. Aldo bilang kalau simbolnya dihapus atau dipotret, aku bisa ketarik balik." "Kebalik mana?" Bagas mencoba tetap tenang. "Ke ritualnya," jawab Nara lirih, hampir seperti suara yang bukan miliknya. Bagas berhenti bergerak. Setiap kata terasa seperti ancaman yang menusuk. "Nara," ucapnya, menatap langsung ke mata anak itu. "Aldo sudah menipu kamu. Dia mengambil tenaga ibumu melalui kamu." Nara terdiam. "Itu nggak mungkin." Rina pingsan 2 kali.
Dokter bilang kondisinya menurun tanpa alasan medis. Dan kamu makin kuat, makin fokus, bahkan jarang lelah. Bagas menelan ludah. Itu bukan hal wajar, Nak. Itu bukan pertanda kamu hebat. Itu tanda ada yang mengambil sesuatu dari orang lain. Nara menggigit bibir, matanya berkaca-kaca. Ayah bohong. Ayah nggak pernah bohong ke kamu. Suara langkah kecil terdengar, Nara mundur, memeluk dirinya sambil menggeleng berulang-ulang. Aku cuma mau bantu ibu bangga. Kamu tidak salah, kata Bagas cepat. Yang salah itu Aldo. Dia manfaatkan kamu. Nara mengguncang kepala lebih keras. Tapi, nilai aku naik. Aku bisa ngerti semua pelajaran. Aku merasa lebih cepat. Tapi lihat apa yang terjadi ke ibu. Nara terdiam. Untuk pertama kalinya ia benar-benar memikirkan kalimat itu. Air mata jatuh tanpa suara. Simbol di tubuhmu itu tanda kamu lagi dipakai sebagai jalur. Lanjut Bagas, lebih perlahan. Kalau ini terus berlangsung, bukan cuma ibu yang habis. Kamu juga. Nara mengepalkan tangan. Ayah, kalau aku berhenti, apakah ibu bisa sembuh? Pertanyaan itu menusuk Bagas terlalu dalam. Ayah belum tahu, jawabnya jujur. Tapi ayah janji, ayah bakal cari cara. Dan kamu nggak sendirian. Nara memejamkan mata sejenak. Saat membukanya, ada ketakutan yang lebih dewasa dari usianya. Ayah, aku takut Aldo tahu kita ngomong gini. Kamu aman di sini. Bagas menatapnya penuh tekad. Ayah nggak akan biarkan dia sentuh kamu lagi. Di luar, angin berembus pelan, menggoyangkan gorden. Nara memeluk tubuhnya lebih erat, seolah takut bayangan Aldo muncul dari sudut manapun. Bagas duduk di sampingnya, menatap simbol-simbol di kertas, tanda di kulit Nara, dan malam-malam panjang yang menunggu mereka. Dalam diam, ia sadar satu hal. Apapun yang sedang mengikat anaknya, belum berhenti. Dan selama itu belum putus, keluarganya masih berada di ambang jurang yang semakin menganga. Bagas perlahan menggenggam tangan Nara, berusaha membuatnya merasa aman, meski dirinya sendiri mulai merasakan ketakutan yang tak bisa diucapkan. Sore tiba dengan suasana rumah yang ganjil, seolah udara di dalamnya sedikit lebih berat dari biasanya. Bagas duduk dekat pintu, memegang ponsel yang sudah berkali-kali ia tekan lalu ia batalkan. Ia berniat mengirim pesan ke Aldo untuk menghentikan seluruh kegiatan les, tapi setiap kali hendak mengirim, bayangan simbol di kulit Nara membayangi pikirannya, membuat tangannya gemetar. Nara duduk di ujung sofa, memandangi telapak tangannya yang bergetar halus. Ayah, kalau aku berhenti, apakah dia bakal marah? Suaranya kecil, seperti takut menyebut nama Aldo secara utuh. Kita nggak butuh dia lagi, jawab Bagas, berusaha terdengar mantap. Kita harus putuskan semua koneksinya. Nara mengangguk lemah, tapi sorot ketakutan tetap di matanya. Tiba-tiba bel rumah berbunyi. Bagas dan Nara sama-sama tersentak. Suara bel itu pendek, tapi menancap seperti ancaman. Bagas menatap layar interkom, meski ia sudah tahu isi gambarnya. Aldo berdiri di luar, mengenakan kemeja rapi seperti biasa. Senyumnya tipis, tapi kosong. Senyum yang tidak menyampaikan kehangatan apapun. Nara langsung memeluk bantal, tubuhnya tegang. Ayah, jangan buka pintunya. Bagas menelan napas, mencoba mengatur nada suaranya. Ayah cuma akan bicara sebentar. Kamu tetap di sini. Saat pintu dibuka, Aldo menyapa dengan suara lembut yang justru merayap dingin ke kulit Bagas. Pak Bagas. Saya mampir karena hari ini Nara belum mengirim latihan yang saya minta. Kita nggak melanjutkan les, potong Bagas tegas. Aldo mengangkat alis seolah tidak mengerti. Les apa? Saya hanya membantu meningkatkan kemampuan. Tatapannya bergeser sedikit masuk ke ruang tamu, mencari sosok kecil yang bersembunyi. Bagas menghalangi pandangan itu. Saya minta Anda pergi.
Aldo tetap tersenyum, tetapi wajahnya mengeras. Banyak orang tua justru menyesal ketika berhenti di tengah proses. Energi yang sudah bergerak tidak bisa sekadar dihentikan. Ada konsekuensi. Kata energi membuat Bagas merasakan sesuatu bergerak di udara, seperti helai rambut halus yang tersentuh angin dingin. Konsekuensi apa? Tanya Bagas, menahan diri agar tidak melangkah maju. Aldo mendekat setengah langkah, suaranya merendah. Kalau jalur sudah terbuka, memutusnya secara paksa dapat membuat aliran balik sangat menyakitkan, terutama bagi anak. Bagas mengepalkan tangan. Saya bilang pergi. Tatapan Aldo menajam. Nara sudah sangat jauh dalam proses. Dia harus tetap melanjutkan kalau tidak ingin. Gak mau? Suara Nara tiba-tiba memecah udara. Ia berdiri di belakang Bagas, gemetar, tapi suaranya jelas. Aku nggak mau belajar sama Om Aldo lagi. Aldo menoleh. Tatapannya berubah dari lembut menjadi dingin. Sangat dingin. Seperti seseorang yang kehilangan kesabaran yang ia bangun selama berminggu-minggu. Nara, katanya pelan, kamu lupa siapa yang membantu nilai kamu naik. Nara menggeleng, air mata mengalir. Aku takut. Aldo tersenyum kecil. Bukan yang menenangkan, melainkan seperti seseorang yang menikmati reaksi itu. Takut adalah tanda kamu sedang berkembang. Bagas memindahkan tubuhnya, melindungi Nara. Saya kasih kesempatan terakhir. Pergi. Mata Aldo menatap langsung ke Bagas, dan untuk sesaat, ruangan seolah meredup. Lampu ruang tamu berkedip cepat, lalu menyala kembali, tapi cahaya yang kembali justru terasa lebih dingin. Ada hal-hal yang sudah mulai berjalan, ucap Aldo datar. Dan berhenti di tengah bukan pilihan bijak. Akan saya hentikan apapun itu, balas Bagas tanpa mundur. Aldo menarik napas tipis. Kalau begitu, semoga keluarga Anda kuat. Ia menatap Nara sekali lagi, lama, seolah mengirim pesan tanpa kata. Energi yang sudah tertanam dalam tubuh tidak bisa lepas begitu saja. Suasana rumah tiba-tiba terasa lebih padat, seperti udara kehilangan oksigen. Bagas menutup pintu dengan keras, lalu menyandarkannya. Nafasnya terputus-putus, bukan karena lelah, tapi karena kemarahan dan ketakutan yang bercampur jadi satu. Nara langsung memeluk pinggangnya. Ayah, kenapa lampu tadi kedap-kedip? Bagas mengusap punggung anaknya. Dia mencoba mengintimidasi kita. Ayah, simbol di tanganku makin perih. Nara menunjukkan lingkaran samar itu. Kini warnanya lebih pekat, seperti tinta yang merembes dari dalam. Bagas meraih tangan Nara, mencoba tetap tenang. Ini artinya prosesnya belum putus. Dia sudah jalan terlalu jauh. Saat mengucapkan kalimat itu, Bagas merasakan tekanan halus di dadanya, bukan dari Nara, bukan dari rasa takut, tapi seolah ada sesuatu di udara yang bergerak menekan mereka. Ia baru sadar sesuatu, ritual itu tidak menunggu mereka mengambil keputusan. Ritual itu sudah mengambil alih. Nara menggigil, dan Bagas memeluknya lebih erat. Ayah, suara Nara bergetar, kalau prosesnya sudah jalan jauh, apa ibu akan semakin habis? Pertanyaan itu membuat Bagas terpaku. Ia ingin mengatakan tidak. Ia ingin menenangkan. Tapi ia tidak sanggup berbohong pada anak yang sudah terlalu banyak melihat. Bagas hanya mampu menarik Nara ke dalam pelukan, sementara lampu di ruang tamu kembali berkedip pelan, seakan Aldo meninggalkan jejak terakhir sebelum benar-benar pergi. Dan di detik itu, Bagas benar-benar mengerti. Yang mereka hadapi bukan sekadar guru les, melainkan ritual yang sudah mengakar jauh lebih dalam dari yang ia bayangkan. Malam itu, Bagas duduk di teras rumah dengan wajah muram. Percakapan terakhir dengan Aldo masih terngiang seperti gema yang menghantui pikirannya. Ia tidak bisa duduk diam. Ada desakan, naluri, sesuatu yang mengatakan bahwa ia harus bergerak sebelum semuanya terlambat. Ponselnya bergetar. Pesan dari Buati, saya harus bicara.
Ada yang perlu Pak lihat. Bagas langsung mengambil kunci mobil. Di halaman kecil depan rumah kontrakan Buati, wanita itu menunggunya dengan wajah pucat. Pak Bagas, saya nggak tahu mau cerita ke siapa lagi. Tapi saya pernah jadi murid les Aldo, sebelum dia pindah metode. Bagas menegang. Metode? Maksud ibu? Sebelumnya dia cuma ngajar matematika. Tapi beberapa tahun terakhir semua anak yang dia ajar nilai akademiknya naik drastis. Dan, beberapa orang tua murid mulai sakit-sakitan. Sama seperti Bu Rina. Bagas merasakan sesuatu menghantam dadanya. Buati menggigit bibirnya. Pak, saya tahu rumah Aldo. Saya pernah ke sana. Kalau Bapak mau lihat sendiri, kita pergi sekarang sebelum dia pulang. Bagas mengangguk tanpa ragu. Rumah Aldo terletak di jalan sepi dekat pinggir kota. Tidak terlalu besar, tetapi tampak rapi dan bersih seperti rumah pegawai bank. Dari luar, tidak ada yang mencurigakan, justru itulah yang membuat Bagas semakin gelisah. Buati menatap rumah itu dengan gugup. Biasanya Aldo keluar mengajar sampai malam. Kita harus cepat. Mereka masuk lewat pagar kecil yang tidak terkunci. Bagas langsung memperhatikan keanehan pertama. Tidak ada suara apapun dari dalam. Tidak ada angin, tidak ada anjing menggonggong, bahkan serangga pun terasa menghindari area itu. Buati membuka pintu samping yang sedikit terbuka. Ini jalur yang dulu saya pakai waktu beliau minta saya ambil modul latihan. Begitu pintu terbuka, udara dingin menerpa wajah Bagas. Aroma harum tipis bercampur bau tanah basah memenuhi ruangan. Namun yang mencolok bukan aromanya, melainkan keheningan yang tidak wajar. Bagas dan Buati berjalan pelan menyusuri ruang tamu yang tertata rapi. Tidak ada foto keluarga, tidak ada pajangan pribadi. Hanya rak buku dan meja kerja. Semua terlihat normal, sampai Buati menunjuk sebuah pintu di bagian belakang. Ruang itu dulu dikunci, bisiknya. Bagas merasakan bulu kuduknya berdiri. Dengan tangan gemetar, ia memutar gagang pintu. Terkunci. Tapi saat ia menarik sekali lagi, pintu itu tiba-tiba terbuka sendiri. Seolah ada yang menunggu mereka masuk. Buati mundur setengah langkah. Pak, itu nggak normal. Bagas menelan ludah dan melangkah masuk. Ruangan itu tidak besar, tetapi atmosfernya sangat berbeda. Cahaya temaram dari lampu kecil di sudut ruangan membuat simbol-simbol di dinding tampak hidup. Lambang-lambang melingkar, garis-garis patah, dan titik hitam yang mirip dengan simbol di kertas PR Nara memenuhi tembok. Di tengah ruangan ada meja kayu rendah dengan lilin-lilin mati. Di atasnya terdapat sejumlah benda ritual, tali benang merah, batu hitam bertanda goresan, dan beberapa kertas lusuh. Namun perhatian Bagas langsung tertarik pada papan kayu besar yang menempel di dinding depan. Papan itu penuh dengan foto-foto anak les, puluhan wajah. Beberapa tanda silang merah mencoret gambar orang tuanya. Bagas mendekat. Jantungnya memukul dadanya kencang. Di sudut kanan papan, ia melihat foto keluarganya. Foto Rina tersenyum, Nara menggandeng tangannya, Bagas berdiri di samping mereka. 3 gambar utuh yang diambil dari media sosial mereka. Tetapi sesuatu berubah pada foto-foto itu. Wajah Bagas masih jelas. Wajah Nara bersih, bahkan terlihat lebih terang dibanding foto aslinya. Seolah energinya sedang disedot untuk sesuatu. Sementara foto Rina, Bagas menahan napas. Nama Rina tertulis di bawah fotonya. Tapi huruf-huruf itu tampak memudar. Seperti tinta yang kehilangan kekuatannya. Tidak hanya namanya. Wajah Rina juga tidak jelas lagi. Kontur wajahnya samar, warnanya pudar seperti foto yang larut oleh air. Seolah orang itu sedang dihapus dari dunia. Bagas memegang pinggir papan hingga jarinya putih. Apa maksudnya? Kenapa foto Rina memudar? Buati menutup mulutnya dengan 2 tangan. Pak, itu tanda yang sama yang dulu saya lihat saat ibu dari murid lain masuk rumah sakit. Foto ibunya memudar duluan, sampai akhirnya hilang sepenuhnya.
Bagas merasakan perutnya mual. Artinya, tenaga hidupnya sedang ditarik, gumamnya. Ia memutar tubuh, menatap ruang gelap itu seolah Aldo bisa muncul kapan saja. Tiba-tiba ia sadar, ini bukan ruang belajar. Ini pusat ritual yang menjerat anak-anak, memperkuat mereka dengan mengeringkan energi orang tua. Dan Rina sudah jauh di dalamnya. Bu Wati menyentuh lengannya. Pak Bagas, kita harus pergi. Kalau Aldo pulang. Bu Wati tidak sempat menyelesaikan kalimatnya. Cahaya lampu tiba-tiba redup, lalu berkedip. Suara lirih terdengar dari salah satu sudut ruangan. Suara seperti bisikan anak kecil, lemah, namun memohon. Bagas menoleh cepat, tapi ruangan tetap kosong. Udara semakin dingin, dan Bagas merasakan napasnya mengecil. Bu, kita keluar sekarang. Keduanya bergegas meninggalkan ruangan, menutup pintu itu rapat-rapat. Begitu keluar ke halaman, udara terasa kembali normal, tetapi efek ketakutan masih menancap. Bagas menatap ke arah rumah yang kini tampak seperti bangunan biasa lagi. Tapi ia tahu lebih baik. Tidak ada yang biasa di baliknya. Nama Rina yang memudar adalah bukti bahwa waktu mereka hampir habis. Dan semakin lama ia diam, semakin cepat istrinya menghilang. Bagas berdiri beberapa langkah darinya. Nara, suaranya serak, kita harus bicara. Nara mengangkat kepala perlahan. Matanya tampak sayu, namun ada sesuatu yang keras di baliknya, sesuatu yang bukan miliknya. Kalau ini soal les, aku nggak mau bahas, katanya tajam. Bagas mengambil napas. Ayah lihat ruangan Aldo. Ayah lihat fotomu, foto ibumu. Nama Rina sudah mulai memudar. Nara membeku. Ia meremas ujung bajunya. Aku nggak tahu apa-apa. Kamu tahu, Bagas menekan, tapi suaranya tidak meninggi. Kamu merasakannya, kan? Kamu dengar suara-suara setelah les. Kamu mimpi buruk setiap malam. Nara memalingkan wajah. Itu cuma stres sekolah. Nara, ayah menemukan simbol yang sama di PR rahasiamu. Kamu simpan karena takut, bukan karena kamu setuju. Kata, takut, membuat bahunya jatuh. Nara menelan ludah, suaranya hampir pecah. Aku cuma nggak mau nilai aku turun lagi. Aku cuma mau ibu bangga. Bagas menghampiri, lututnya diturunkan agar sejajar dengan mata Nara. Ibu bangga sama kamu bahkan waktu nilai kamu biasa saja. Yang kamu pelajari dari Aldo, bukan belajar. Itu perjanjian. Nara mengusap mata dengan gemetar. Tapi aku ngerasa lebih pintar. Semua rumus langsung masuk. Tapi setelah itu, badanku panas, kepalaku kayak dipegang orang lain. Dan, ada suara. Suara yang bilang aku harus terus lanjutin. Bagas menahan napas, menahan dorongan untuk memeluk anaknya saat itu juga. Suara itu bukan milikmu. Nara mengangguk kecil, akhirnya mengakui sesuatu yang selama ini ia tekan. Ponsel Bagas bergetar. Sebuah pesan masuk. Ayah yang terlalu ingin tahu selalu jadi penyebab runtuhnya keluarga. Diam, atau aku percepat prosesnya. Bagas menggenggam ponsel kuat-kuat sampai sendi jarinya memutih. Ia menunjukkan pesan itu ke Nara. Dia ngirimin itu ke ayah. Nara berbisik, wajahnya memucat. Ya, dan itu berarti dia tahu kita bicara. Dia tahu kamu mulai menolak. Nara menggigit bibir bawah, tubuhnya berguncang. Ayah, aku takut. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, Nara terlihat seperti dirinya. Anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar, bukan boneka ritual yang dibentuk Aldo. Bagas memeluknya tanpa kata. Sore itu, kondisi Rina memburuk. Ia duduk di tepi ranjang, napasnya berat, kulitnya kehilangan warna. Setiap helaan napas terdengar seperti ada sesuatu yang membebani dadanya. Nar? Rina memanggil, suaranya tipis. Kamu sudah pulang. Nara berlari menghampiri.
Ibu istirahat saja. Jangan banyak ngomong. Ibu capek terus. Rina mengelus pipi anaknya, tapi tangan itu bergetar. Entah kenapa ibu ngerasa kayak, ada yang narik tenaga ibu. Bagas dan Nara saling berpandangan. Tidak ada yang berani menyela. Rina melanjutkan pelan, tolong jangan bikin ibu khawatir. Nara menangis tanpa suara, memeluk ibunya erat-erat, seolah mencoba mengembalikan energi yang sudah direnggut. Malamnya, setelah Rina tertidur dengan napas pendek-pendek, Bagas berdiri di dapur gelap, menatap segelas air yang tidak ia minum sejak tadi. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya seperti bara. Langkah pelan mendekat. Nara muncul, wajahnya sembab. "Ayah," ia berbisik, "aku ngerasa aneh." "Aneh gimana?" Nara menyentuh dadanya. "Kayak ada tali yang narik aku ke arah Aldo. Semakin ibu lemah, semakin tali itu kencang. Kalau aku lawan, kepalaku sakit banget." Bagas memejam, menahan emosi. Itu tanda keterikatannya mulai kendur. Dia tahu kamu menolak. Dia akan berusaha menguatkan sambungan itu. Kalau sambungannya putus, apa yang terjadi sama ibu? Pertanyaan itu seperti paku yang menghantam dada Bagas. Ia tidak punya jawaban pasti. Yang ia tahu hanya satu. Aldo memanfaatkan hidup seseorang untuk meningkatkan potensi orang lain. Jika tali itu terputus bukan karena ritual dihentikan, tapi karena Rina habis, ia tak berani membayangkan. "Nara," Bagas menatap mata anaknya, "kita harus melawan. Tapi bukan dengan cara yang Aldo mau." Nara menggenggam tangan ayahnya, kuat dan putus asa. "Aku siap." Namun sebelum Bagas sempat membalas, pintu depan berderit pelan. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat keduanya membeku. Nara berbisik, "Ayah, kita ngunci pintu, kan?" Bagas mengangguk. Ia meraih pisau kecil yang biasa dipakai memotong buah. Langkah tak kasat mata terdengar, bukan benar-benar suara kaki, tetapi getaran di udara, seperti seseorang menyentuh batas rumah dari luar. Lalu, sunyi. Nara menutup telinganya. "Ayah," suaranya datang lagi. Dia bilang aku harus keluar. Dia bilang ibu bakal berhenti sakit kalau aku nurut. Jangan dengarkan. "Ayah," dia bilang ayah cuma memperlambat. Kepala Nara tertunduk, kedua tangannya mencengkeram rambutnya, tubuhnya bergetar. Tapi perlahan, ia menegakkan kepala lagi, matanya berkaca-kaca namun tidak kosong seperti sebelumnya. Aku nggak mau nurut," ucapnya lirih. Bagas merasakan perubahan kecil di udara. Sesuatu yang sebelumnya menekan terasa melemah, hanya sekejap, seperti napas yang terlepas bebas. "Nak, kamu barusan ngelawan dia." Nara mengangguk. "Aku cuma mikir, aku nggak mau ibu hilang." 1 detik sunyi. 2 detik. Lalu rumah bergetar lembut, seperti ada sesuatu yang marah dari jauh. Bagas menatap jendela yang gelap, merasakan hawa dingin menyelinap dari arah yang tak terlihat. Keterikatan itu belum putus, tapi ada retakan pertama. Namun retakan itulah yang membuat Aldo sadar bahwa ia mulai kehilangan kendali. Dan malam itu, di tengah rumah yang remang, Bagas merasakan satu hal. Pertarungan berikutnya tidak lagi soal kata-kata, tapi batin, siapa yang lebih kuat menahan tarik-menarik jiwa yang sudah dimulai terlalu lama. Pengingat singkat itu menghantam Nara sejak pagi. Kondisi ibunya makin parah, dan suara-suara dari Aldo terasa semakin memaksa. Ia duduk di sisi ranjang, memperhatikan dada Rina yang naik turun dengan berat. Kulit ibunya pucat, hampir transparan di bawah cahaya lampu redup. "Ibu, maafin Nara," bisiknya, jemarinya menggenggam tangan Rina yang hampir tak bersuhu. Rina membuka mata sebentar. Senyum tipis muncul, meski bibirnya bergetar. "Kamu, anak baik," katanya lirih. Tetapi kata itu justru menampar Nara. Ia tahu ada yang salah dengan dirinya, dengan pelajaran yang ia ambil, dengan semua hal yang membuat hidup ibunya menghilang sedikit demi sedikit.
Di ruang tengah, Bagas mencoba merapikan lembaran-lembaran simbol yang pernah ia ambil dari PR rahasia Nara. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, ia merasakan sesuatu seperti harapan kecil. Nara masuk, langkahnya pelan. "Ayah?" Bagas mengangkat wajah. "Ibu gimana?" "Gak ada perubahan." Tapi, Nara menarik napas, menatap ayahnya dengan keberanian yang baru tumbuh. "Aku mau berhenti dengerin suara itu." Bagas menunduk, menutup wajahnya dengan tangan. Hampir seperti kelegaan yang terlalu besar untuk ditahan. "Nak, itu yang ayah tunggu." "Tapi kalau aku nolak, dia marah," lanjut Nara. "Tadi pagi dia nyuruh aku keluar rumah. Katanya aku harus latihan lagi. Katanya kalau aku nggak nurut, ibu bakal makin buruk." Bagas meraih bahu anaknya. "Itu bohong. Justru kalau kamu nurut, ibu bisa." Ia tidak menyelesaikan kalimat itu. Nara mengangguk, mengerti maksudnya. "Jadi mulai sekarang," Nara berkata pelan, "aku mau lawan." Siang itu, ketika Nara kembali ke kamarnya, ia merasakan tarikan samar di belakang kepalanya, seperti benang tipis yang mengait dari kejauhan. Ada bisikan, pelan sekali. "Nara, ayo, waktunya belajar." Suara itu dulu terdengar seperti motivasi. Sekarang seperti belati yang dibungkus halus. Nara menutup telinganya, tetapi suara itu mengalir dari dalam kepalanya sendiri. "Aku bisa bikin ibumu lebih baik?" "Nggak," Nara berbisik. "Aku nggak mau." "Bodoh, kau bisa lebih pintar dari semua anak di sekolah. Tapi kau memilih mundur?" Nada suara itu berubah. Dari manipulatif menjadi gelap dan mengancam. Nara memejam mata kuat-kuat. "Aku nggak butuh jadi paling pintar kalau harus bikin ibu hilang." Seketika, tali itu bergetar hebat, seperti seseorang menariknya dengan paksa. Nara terhuyung, memegangi dinding. Namun ia tidak menyerah. Ia sengaja melepas genggamannya secara mental, membiarkan suara itu memukul udara kosong tanpa pegangan. Tepat saat itu, getaran di rumah berhenti, dan Nara merasakan sesuatu pecah, kecil, tapi jelas. Bagas memerhatikan Nara dari ambang pintu. Wajah anak itu basah oleh keringat, napasnya memburu. Namun matanya berbeda. Ada sesuatu yang kembali, kesadarannya sendiri. "Ada apa?" Bagas menghampirinya. "Aku nolak dia." Nara tertawa kecil, tapi suaranya bergetar. "Ayah, aku nolak dia." Bagas menahan bahunya, menatap dalam-dalam. "Kamu dengar suaranya sekarang?" "Masih," jawab Nara jujur, "tapi tadi suaranya goyah. Kayak dia kehilangan daya." Bagas mengangguk, menekan emosi yang membuncah. "Itu berarti satu hal, kamu yang punya kendali. Kamu mulai merusak jalurnya." Nara menggigit bibir. Tapi dia nggak bakal diam aja. "Ya," Bagas menghela napas berat, "dia bakal ngelawan balik." Namun untuk pertama kalinya sejak semuanya kacau, Bagas merasakan harapan yang bukan sekadar keinginan kosong. Jika Nara bisa menolak, berarti sambungan pesugihan itu tidak sempurna. Ada celah. Ada kemungkinan meruntuhkannya. Menjelang malam, kondisi Rina kembali merosot. Ia hampir tak sadarkan diri. Tubuhnya terasa dingin, dan segala vitalitas seolah tersedot tanpa jeda. Nara duduk di sisi ranjang, memegangi tangan ibunya. "Ibu, aku di sini. Ibu dengar, kan?" Kelopak mata Rina bergetar, setengah terbuka. "Ra," suaranya hampir tak terdengar. "Jangan tinggalkan ibu, jangan jauh." Nara menangis keras, memeluk lengan ibunya. "Nggak, Bu. Aku ada di sini. Aku nggak akan ikut Aldo lagi." Seketika, lampu kamar berkedip. 1 kali, 2 kali. Bagas yang berdiri di dekat pintu langsung menegang. "Nara, kamu lagi nolak dia sekarang?" Suaranya tegang. Nara mengangguk dengan wajah basah.
Aku harus terus nolak. Yah, kalau aku diam, dia menang. Lampu berkedip lagi, lebih keras, lalu stabil kembali. Udara kamar terasa berat, tapi bukan seperti biasanya. Ada tekanan lain, tekanan dari luar, bukan dari Aldo. Ketika sambungan mental Nara melemahkan energi Aldo, efeknya terpancar sampai ke rumah mereka. Sesuatu berubah di sekitar mereka, seperti angin diam yang mulai berputar balik ke arah asalnya. Bagas mengusap rambut Nara. Ini langkah besar. Kamu bikin dia goyah. Kamu bikin dia kehilangan tenaganya. Tapi ibu masih lemah. Nara menatap Rina dengan mata bengkak. Berarti ritualnya belum berhenti. Belum, Bagas mengakui, tapi untuk pertama kali, kita yang menekan dia. Nara diam lama, wajahnya terserap dalam pergulatan batin. Ayah, ia akhirnya berkata, kalau aku terus nolak, apa dia bisa datang langsung? Bagas menelan ludah. Kemungkinan besar. Nara menggenggam tangan ibunya lebih erat. Kalau dia datang, aku nggak mau kabur. Nara, kalau aku kabur, dia menang. Ibu kalah. Nara menatap ayahnya dengan mata penuh ketakutan, tapi juga kekuatan. Ayah, kita harus siap. Dia pasti bakal nyerang balik. Bagas tidak menjawab. Ia hanya menarik napas panjang, memandang istrinya yang semakin lemah, dan anaknya yang semakin kuat. Di antara rasa takut, muncul sesuatu yang baru, keberanian yang belum pernah ia lihat sebelumnya pada diri Nara. Malam turun dengan sunyi yang aneh. Sunyi yang terasa seperti jeda sebelum badai. Dan di dalam rumah, Bagas menyadari satu hal penting, ketegangan itu bukan hanya ketegangan biasa. Ini adalah tanda bahwa konfrontasi dengan Aldo semakin dekat. Dan Nara akhirnya mulai bangkit. Malam itu, jalan menuju rumah Aldo dipenuhi hawa aneh, seperti lapisan tipis listrik yang menggores udara setiap kali Bagas menarik napas. Di sampingnya, Pak Dharma melangkah dengan langkah yang lebih hati-hati daripada biasanya. Wajah tua itu tegang, rahangnya mengeras. Kau yakin dia mulai rapuh? Tanya Pak Dharma pelan. Ya, jawab Bagas tanpa ragu. Nara bilang dia goyah. Itu satu-satunya alasan kenapa ibu mereka masih bertahan. Pak Dharma mengangguk. Kalau begitu, kita harus hancurkan pusat ritusnya. Itu tempat dia menyimpan sisa-sisa energi yang dia curi. Rumah Aldo akhirnya terlihat. Lampunya redup, tapi ada cahaya merah samar yang memancar dari celah jendela belakang. Cahaya yang tidak wajar untuk rumah manapun. Bagas menelan ludah. Itu pasti ruang ritualnya. Mereka mengendap ke sisi rumah. Pintu belakang tidak terkunci, sebuah pertanda bahwa Aldo tidak sedang memikirkan gangguan dari dunia nyata. Ia sibuk, terbawa oleh ritualnya sendiri. Begitu pintu dibuka, udara panas menyambar seperti nafas dari perut bumi. Aroma dupa dan sesuatu yang lebih tajam, seperti logam terbakar, menusuk hidung. Bagas masuk lebih dulu, otot-ototnya menegang. Di tengah ruang itu, Aldo berdiri dengan punggung menghadap mereka. Rambutnya lebih hitam, tubuhnya lebih tegap. Garis-garis halus yang dulu tampak di wajahnya telah menghilang sama sekali. Aldo terlihat lebih muda, bahkan terlalu muda. Ia tampak seperti seseorang yang telah meminum vitalitas puluhan orang. Di sekelilingnya, simbol-simbol ritual menyala samar. Ada foto keluarga Bagas yang ditempelkan pada lingkaran hitam, dengan nama Rina tercetak samar di tengah, mulai memudar seolah energi hidupnya sudah hampir habis terserap. Ketika Bagas melihat itu, amarahnya membakar tanpa kendali. "Aldo!" teriaknya. Aldo menoleh perlahan. Wajah muda itu tersenyum, senyum yang tidak memiliki kemanusiaan tersisa. "Kau datang di saat yang tepat, Bagas," katanya dengan suara lembut yang justru lebih mengerikan. Ritual terakhir baru saja dimulai. Pak Dharma menahan napas. "Kau sudah melampaui batas, Aldo." "Batas?" Aldo tertawa kecil.
Aku hanya memperbaiki kehidupan anak-anak yang membutuhkan masa depan cerah. Setiap keberhasilan butuh pengorbanan. Pengorbanannya nyawa orang tua. Bagas mendesis. Aldo mengangkat bahu. Mereka yang menyerahkan energi hidup tanpa sadar. Tapi demi siapa? Demi anak mereka. Sebenarnya aku sedang membantu. Bagas maju satu langkah. Hentikan sekarang. Aldo mengangkat telapak tangan. Simbol di lantai bergetar halus. Sayang sekali, aku tidak bisa. Energi yang sudah mengalir tidak bisa dibalik. Lagi pula, ia memandang Bagas tajam. Nara sedang mulai mengkhianati perjanjian. Aku harus menyelesaikannya sebelum dia benar-benar lepas. Pada saat itulah, lingkaran ritual mengeluarkan suara retak halus, seperti kaca yang ditekan dari dalam. Nara sedang melawan dari sisi lain. Aldo mengerutkan kening, seolah menerima benturan mental yang tiba-tiba. Ternyata dia lebih kuat dari yang kubayangkan, gumamnya. Senyumnya memudar menjadi kesal. Bagas melihat itu sebagai kesempatan. Sekarang, bisik Bagas pada Pak Dharma. Dengan langkah cepat, Bagas melompat ke arah lingkaran ritual, menendang beberapa dupa hitam yang menyala kuat. Bara beterbangan. Sebagian lambang goyah. Aldo menjerit, suara yang tidak manusiawi, seolah berasal dari tenggorokan yang terlalu dalam. Kau berani? Teriak Aldo. Arus energi hitam meledak dari telapak tangannya, menghantam meja kayu hingga pecah. Tetapi serangan itu tidak tepat sasaran. Pandangannya goyah. Sambungan ritualnya kacau. Bagas mengambil foto keluarganya dan merobek lingkaran hitam yang menjadi pusat jimat. Sebuah gelombang udara menekan tubuhnya, membuatnya hampir terjengkang. Bagas, teruskan, teriak Pak Dharma. Aldo mencoba memperbaiki ritualnya, tetapi setiap upaya memantul seperti dipukul kembali. Nara sedang menolak dari dalam jaringannya sendiri. Nara? Aldo menggeram. Berhenti melawan. Tapi suara itu tidak lagi menembus dengan kuat. Sambungan mentalnya melemah. Bagas meraih kalung jimat yang tergantung di tengah ruangan, yang sama persis dengan yang ia temukan di buku latihan. Kalung itu berdenyut, hampir seperti makhluk hidup. Aldo melihat itu dan matanya melebar. Letakkan. Bagas justru meremasnya keras. Cahaya hitam meledak. Ruangan bergetar. Simbol-simbol di dinding meretakkan diri. Bau hangus memenuhi udara. Aldo berteriak lagi, tubuhnya menekuk. Kemudaannya memudar perlahan, seperti lapisan ilusi yang terkelupas. Energi yang ia tarik dari puluhan orang, termasuk Rina, terombang-ambing tanpa kendali. Bagas meringis menahan panas yang keluar dari jimat itu. Namun ia tidak melepas. Kau nggak akan sentuh keluargaku lagi, katanya dengan suara bergetar, tapi penuh tekad. Aldo merangkak, mencoba mendekat. Tubuhnya berubah cepat, kulitnya kembali keriput, rambutnya memutih, seolah seluruh usia yang ia curi kembali menyerang dirinya sendiri. Berhenti! Aldo mencoba meraih tangan Bagas. Kalau jimat itu hancur, semua energi akan kembali, tapi tidak dengan cara yang kau inginkan. Biarkan kembali, Bagas mendesis. Dan ia menghancurkan jimat itu dengan hantaman terakhir. Sebuah cahaya putih menyambar seluruh ruangan, memukul udara dengan kekuatan yang membuat jendela bergetar. Aldo terban ke belakang, tubuhnya kaku, terseret oleh energi yang tak lagi bisa dikendalikannya. Ia menjerit, jeritan terakhir sebelum seluruh cahaya yang pernah ia curi lepas dari tubuhnya. Ruang ritual runtuh dalam kekacauan simbol dan asap. Bagas terjatuh, terbatuk keras. Pak Dharma membantu menegakkan tubuhnya. Aldo, bisik Bagas sambil menatap sisa-sisa ritual yang terbakar. Dia kehilangan semuanya. Pak Dharma mengangguk pelan. Dia yang memilih jalannya. Di tengah ruangan yang berantakan dan dipenuhi kepulan asap, Bagas melihat sesuatu. Garis tipis cahaya yang bergetar, seolah melayang di udara, energi terakhir yang kembali mencari pemiliknya. Harapan muncul,
kecil namun hangat. Karena jika energi itu pulang ke tempatnya, maka Rina mungkin masih punya kesempatan. Cahaya di ruangan itu meredup seperti napas terakhir seseorang. Lilin-lilin hitam yang sebelumnya menyala stabil mulai berkedip, lalu padam satu persatu. Setiap lilin mati disertai letupan kecil udara panas, seolah ada sesuatu yang terlepas dari cengkeraman lama. Bagas memegangi dinding agar tetap berdiri, sementara Pak Dharma menutup hidungnya dari asap yang mulai menghitam. Ini tandanya sambungan energinya runtuh seluruhnya, ujar Pak Dharma dengan suara serak. Lilin terakhir meledak tanpa suara, hanya menyisakan aroma logam terbakar. Begitu cahaya ritual padam sepenuhnya, hawa ruangan berubah dingin, bukan dingin alami tetapi dingin seperti sesuatu yang baru saja diusir. Lalu, seketika itu juga, gelombang energi tidak terlihat melintas menembus ruangan. Bagas merasakan sesuatu menyambar dadanya, menggeser rambutnya sedikit, lalu menghilang seperti tiupan angin yang membawa pulang sesuatu yang dicuri. Energi itu, Bagas menelan ludah. Pergi kemana? Kembali, jawab Pak Dharma. Ke semua orang tua yang pernah ditarik nasibnya oleh Aldo. Bagas memejamkan mata sejenak. Di kepalanya, wajah Rina terbayang, pucat dengan napas nyaris hilang. Ia tidak tahu apakah pulangnya energi itu cukup untuk membangunkan istrinya, tetapi harapan kecil itu menekan dadanya kuat. Suara berat terdengar dari tengah ruangan. Aldo sedang merangkak, tubuhnya membungkuk seperti orang yang kehilangan tulang punggung. Kulitnya, yang beberapa menit lalu sempat tampak muda, mulai keriput dengan cepat seperti kertas yang terpanggang api. Rambut hitam mengilap yang ia banggakan merontok seketika, memutih sebelum jatuh. Aldo, Bagas mendekat dengan hati-hati, meski amarah masih membakar tubuhnya. Kau harus hentikan ini. Aldo mendongak. Iris matanya bergetar seperti kaca retak. Tidak, belum selesai, belum kembali semuanya. Suaranya serak, lebih tua dari fisiknya sendiri. Sudah berakhir, tegas Bagas. Aldo mencoba berdiri, tetapi kakinya lemas. Ia terjatuh ke lantai, tubuhnya mengerut semakin cepat. Mereka mengambil kembali apa yang sudah jadi milikku. Itu bukan hakmu, Pak Dharma menjawab. Kau mencuri hidup orang. Aldo mencoba menjerit, tetapi suara yang keluar hanya desis lemah. Usianya seperti diputar cepat, menyeretnya menuju titik rapuh yang bahkan tidak mampu menopang amarahnya sendiri. Tiba-tiba, lantai bergetar. Rak buku di belakang ruangan bergeser keras, hingga beberapa benda ritual jatuh dan pecah. Dari bawah lantai, terdengar suara retakan seperti kayu yang ditarik paksa. Ritual ini tidak cuma runtuh, kata Pak Dharma, suaranya cemas. Struktur rumah ini juga terikat sama energi yang dia tumpuk. Begitu pusatnya pecah, semuanya kehilangan penahan. Bagas melihat ke sekeliling. Dinding penuh simbol mulai menghitam dan meretakkan diri, seperti dilahap api dari dalam. Kita harus keluar, kata Bagas cepat. Aldo, ikut kami. Aldo menggeleng lemah. Aku sudah menukar terlalu banyak. Ia menatap lingkaran ritual yang kini padam. Semua kembali padaku. Dan benar, kulitnya yang menua drastis mulai menghitam di beberapa bagian, seperti ditarik oleh kekuatan yang mengembalikan usia yang pernah ia curi dengan pembayaran berkali lipat. Nafasnya menjadi kasar, dan tubuhnya merosot ke lantai. Pergi, bisiknya hampir tak terdengar. Bagas ragu sepersekian detik, tetapi retakan besar di langit-langit mengoyak keraguannya. Ia menarik lengan Pak Dharma. Sekarang. Mereka berlari menembus lorong sempit rumah itu. Asap memenuhi udara, membuat mata perih. Di belakang, suara benda jatuh dan kayu pecah terus mengejar seperti runtuhan yang tak mau berhenti. Ketika mereka melewati ruang tamu, sebuah bayangan cahaya kuat meledak di salah satu sisi rumah. Api muncul dari celah dinding, bukan dari luar, tetapi dari inti bangunan itu sendiri, seolah ritus terakhir yang gagal memakan tempat yang selama ini menjadi wadahnya.
Bagas menendang pintu depan hingga terbuka. Udara malam menyambut mereka dengan dingin menenangkan. Mereka terhuyung keluar, batuk keras. Beberapa detik kemudian, sebuah ledakan halus terdengar, bukan seperti bom, tetapi seperti sesuatu yang menguapkan dirinya sendiri. Rumah kontrakan Aldo bergetar keras, lalu api menjalar dari jendela belakang, memakan dinding kayu yang rapuh. Titik-titik bara jatuh seperti hujan merah. Bagas menatap rumah itu tanpa berkedip, dada naik turun cepat. Sudah selesai, gumamnya pelan, tidak yakin apakah ia mengatakannya untuk dirinya sendiri atau untuk seluruh keluarga yang pernah menjadi korban. Pak Dharma menyentuh bahu Bagas. Ayo ke rumah sakit. Kita lihat apakah energi yang kembali itu cukup kuat untuk menyelamatkannya. Bagas mengangguk, tetapi matanya tetap menatap api yang naik semakin tinggi. Rumah itu runtuh perlahan, terbakar dari dalam keluar, seperti rahasia gelap yang akhirnya dihancurkan bersama tempat persembunyiannya. Dan di hati Bagas, satu harapan muncul, kecil namun menyala. Jika energi benar-benar pulang ke Rina, maka malam ini mungkin bukan akhir. Ia berbalik, siap menghadapi apapun yang menunggu mereka berikutnya. Setelah malam panjang yang seakan menelan seluruh harapan, Bagas duduk di samping ranjang rumah sakit, menatap Rina yang masih terbaring lemah. Wajah istrinya tidak lagi sepucat beberapa hari terakhir. Ada sedikit warna kembali di pipinya. Nafasnya stabil, dan jemarinya sudah mampu menggenggam tangan Bagas meski masih ringan. Bagas menghela napas yang sejak lama tertahan. Untuk pertama kalinya, ia merasa tubuhnya tidak lagi ditekan oleh kecemasan yang mencekik. Nara berdiri di ujung ranjang, memeluk tas sekolahnya. Sorot matanya tidak lagi kosong atau kehilangan arah seperti ketika pengaruh Aldo mengunci pikirannya. Kini, ia tampak hadir sepenuhnya, masih rapuh, tetapi kembali menjadi dirinya sendiri. Ada lingkar hitam di bawah matanya, sisa dari malam-malam gelap penuh mimpi buruk dan bisikan yang memaksanya mengerjakan simbol aneh dalam PR rahasia itu. Namun ia mengangkat dagunya sedikit, seolah menegaskan bahwa ia sudah melepaskan tali yang menjerat pikirannya. Bu sudah membaik, ucapnya pelan. Bagas mengangguk, tak mampu menahan getaran emosinya. Kamu juga. Kamu kuat, Nar. Nara menunduk. Air matanya mengalir dalam diam, bukan karena takut, tetapi karena rasa bersalah yang sudah terlalu lama ia pendam, meski sebenarnya bukan kesalahannya. Di luar kamar rawat, Pak Dharma menunggu, berdiri tegak dengan mata yang masih menyimpan kelelahan. Lelaki tua itu ikut menyaksikan bagaimana energi yang dicuri melalui ritual kembali seperti embusan angin hangat yang mengisi paru-paru. Ia sempat melihat tubuh Aldo yang menua dalam hitungan detik sebelum rumah kontrakan itu runtuh terbakar dari dalam. Semua berakhir, namun bekasnya tak akan hilang begitu saja. Hari-hari selanjutnya berjalan dengan pemulihan perlahan. Rina mulai bisa duduk, kemudian berjalan beberapa langkah dengan bantuan Bagas. Sementara itu, Nara kembali berangkat sekolah, kali ini tanpa bayangan guru yang menuntut prestasi, dengan cara-cara manipulatif. Ia belajar mengikuti ritme hidup baru, merayakan kelegaan sederhana seperti tugas matematika biasa atau candaan teman-temannya yang dulu tidak pernah bisa ia respon karena pikirannya selalu dikunci Aldo. Namun di balik pemulihan itu, ada hal lain yang tumbuh di dada Bagas, sebuah tekad. Ia memutuskan untuk kembali aktif di komunitas orang tua murid, membantu menyusun program penyuluhan kecil mengenai obsesi terhadap prestasi instan. Ia tahu tak semua orang percaya pada hal-hal gaib, tapi ia tidak berniat mengajak mereka mempercayainya. Ia hanya ingin menekankan bahwa jalan pintas untuk kebanggaan atau kesuksesan selalu punya harga. Ia menjelaskan dengan bahasa sederhana, tanpa menyebut nama Aldo atau ritual apapun, cukup dengan kisah mengenai tekanan belajar yang bisa merusak anak. Nara sering menemani. Ia tak berkata banyak, hanya duduk di samping ayahnya sambil menggambar atau membaca. Namun kehadirannya memberi kekuatan. Rina pun perlahan mendukung kegiatan itu, meski masih sering harus beristirahat lama setelah beraktivitas.
Di rumah, suasana berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi kilatan cahaya singkat atau hawa dingin yang menempel di dinding-dinding ketika malam turun. Namun ada satu kejadian yang menempel di kepala Bagas, sesuatu yang diceritakan Buati 3 hari setelah pemulihan Rina. Sore itu, Buati datang membawa beberapa berkas dari sekolah. Ia tampak ragu sebelum mulai berbicara. "Mas Bagas, mungkin ini hanya pikiran saya yang capek. Tapi waktu saya lewat depan rumah kontrakan yang terbakar itu, saya melihat sesuatu." Bagas menatapnya, merasakan bulu kuduknya naik perlahan. Bayangan seseorang berdiri di balik sisa tembok. Bentuknya mirip Aldo, tapi terlalu kabur, seperti asap yang mencoba membentuk wajah. Nara yang sedang menata piring berhenti seketika. Tangannya menggenggam erat tepi meja. Bagas mencoba menenangkan Buati, tapi ia sendiri tahu bahwa beberapa jenis ritual tidak benar-benar hilang meski pusatnya dihancurkan. Ada serpih-serpih energi yang mungkin bertahan, menggantung tanpa arah. Malamnya, ketika semua sudah tidur, Bagas keluar ke teras. Udara dingin menggesekkan suara halus pada daun-daun pepohonan. Ia duduk dan menatap langit yang gelap, mengingat wajah Aldo yang menua, mengingat cahaya lilin yang padam satu persatu, mengingat bagaimana putrinya berkedip seperti baru bangun dari mimpi buruk panjang. Ia menutup mata, membiarkan rasa syukur dan kepedihan menyatu. Hidup keluarganya terselamatkan, tapi bekas ketakutan itu tetap ada, menjadi peringatan yang tak boleh ia abaikan. Di dalam kamar, Nara berbisik pada ibunya yang telah tertidur. "Kami baik-baik saja, Bu. Kita bisa mulai ulang." Namun saat ia memalingkan wajah ke jendela, seberkas bayangan melintas cepat di balik kaca, terlalu cepat untuk dikenali, namun cukup untuk membuat jantungnya berdebar. Ia memejamkan mata dan menarik napas panjang. Ia tidak ingin hidup dalam ketakutan, tetapi ia juga tahu satu hal. Sesuatu yang pernah diberi tempat selalu menyisakan jejak, entah sehalus apapun. Dan malam itu, keluarga kecil itu kembali berpegang pada satu hal yang sama, ketabahan. Mereka memilih memandang ke depan, sambil tetap mengingat bahwa dunia menyimpan sisi gelap yang hanya menunggu orang-orang lelah untuk tergoda. Sebuah kenyataan yang sunyi namun tak bisa diingkari. Cerita itu berakhir tanpa dentuman, hanya dengan ketenangan yang rapuh, ketenangan yang mereka perjuangkan setelah hampir kehilangan segalanya. Jika kamu merasakan atmosfer cerita ini dan ingin mengikuti kisah-kisah lain tentang sisi gelap kehidupan sehari-hari, jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan dukung channel ini agar bisa terus menghadirkan cerita-cerita yang membuat malammu tidak pernah benar-benar sunyi.